Wa'il al-Rashiyyi. Nama lengkap beliau adalah Amr bin As bin Wa'il al-Qurashi. Kana lasinan badiyal hujjati, orangnya cerdas. Badiyal hujjah itu orang yang kuat argumennya, jadi pandai membuat argumentasi. Qailan lam yaqul bi ghairi tafkir, dia tidak berbicara tanpa pemikiran atau tanpa dipikirkan. Dia pikirkan dulu baru dia bicara. Walam ya'mal bi ghairi tadbir, dan dia tidak bekerja tanpa manajemen. Tadbir itu manajemen, tanpa pengaturan. Jadi dia atur langkah-langkah kerjanya baru dia bekerja. Wa kana syadidul haya'i min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini sangat malu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yarfa'u qarafahu ilaihi, dia tidak bisa, tidak mampu untuk mengarahkan pandangannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yarfa' itu sebenarnya mengangkat. Taraf itu mata, pandangan. Jadi maksudnya beliau nggak bisa langsung menatap Rasul. Itu isinya. Beliau tidak berani menatap Rasul. Dan bukan hanya beliau sebenarnya, para sahabat secara umum itu nggak berani menatap Rasulullah. Kenapa? Karena kewibawaan seorang Rasul Muhammad SAW, wajah beliau yang bersinar bercahaya. Maka tidak ada manusia yang paling hebat dalam menjelaskan sosok seorang Rasul, seorang Muhammad, melebihi seorang wanita. Kedatangan Rasul tapi dia nggak tahu bahwa itu Rasul. Jadi Rasulullah dalam perjalanan hijrah bersama Abu Bakar mampir di sebuah gubuk. Di gubuk itu tinggal seorang nenek. Suaminya sedang pergi jauh ke belakang sana lah kira-kira. Di sekitar gubuknya itu banyak sekali kambing milik nenek dan kakek. Rasulullah mampir di situ. Kata Rasul, saya ingin minum air susu. Kalau mungkin kambing-kambing ini bisa kita perahkan si nenek ini. Kambing saya ini kan kurus-kurus, gak ada dia mengeluarkan air susu. Kamu mikir, kata si nenek. Kalau begitu, kata Rasul, mana wadah-wadahnya? Rasulullah panggil ke kambing-kambing itu supaya kita tahu kambing-kambing ketika dipanggil Rasulullah SAW itu mencium kaki Rasul. Semua kambing berebut. Sehingga nenek ini keheranan. Nah, disitulah Rasulullah memerah susu dan semua wadah tadi itu penuh dengan susu kambing itu. Nggak ada yang tersisa. Semuanya dipenuhi oleh Rasulullah. Rasulullah minum dan yang sebanyak itu disisakan, diserahkan kepada nenek. Si nenek ini memperhatikan wajah Rasulullah ini, diperhatikan dari ujung kaki, sehingga diperhatikan betul. Aneh nih orang, aneh. Dia kepalanya, punggungnya, segala macam pundaknya ya, pinggang, punggung, paha, kaki sampai ke jari jemari, diperhatikan oleh si nenek. Nenek inilah satu-satunya manusia yang paling detail ketika merinci sosok seorang Muhammad.
selain dari beliau nggak ada yang berani, nggak ada yang sanggup menatap Rasulullah secara menyeluruh gitu. Karena yang lain-lain tahu bahwa ini Muhammad, si nenek ini nggak tahu. Dan ada rekamannya bagaimana si nenek ini mengekspresikan dengan kata-kata, menggambarkan sosok seorang Muhammad mulai dari wajahnya sampai ke kaki. Ada rekamannya. Artinya kalimat-kalimatnya ada, yang mengucapkannya orang lain. Tapi ada rekaman. Rasul dan Abu Bakar pamit. Datanglah si kakek. Heran si kakek, ini dari mana ini semua? Nah, barulah dia cerita. Di sini si nenek ini menggambarkan Muhammad. Jadi ada seseorang, ada dua orang datang masuk ke sini, dia minta wadah, ini kambing minta dipanggil semuanya, dan mencium kakinya, kemudian dari kambing-kambing tidak keluar, susu semuanya kemudian diperah, kemudian dimasukkan ke wadah-wadah ini. Orangnya, nah di situ digambarkan, karena si kakek bertanya kayak apa sih orangnya? Orangnya begini, detail rinci luar biasa. Si kakek berkesimpulan itu Muhammad SAW. Dikejar ke Madinah sana nggak ketemu. Siapa namanya? Ummu Ja'ad kalau nggak salah nama si nenek ini. Ummu Ja'ad. Selain itu nggak ada yang berani melihat Rasul, termasuk Amr bin As. Maka dikatakan di sini kana syadidal haya. Saya tanya, kenapa syadidah? Nggak syadidu? Khobar kana. Isimnya huwa ya. Dhamir mustatir takdiru huwa. Di dalam kananya itu, kana kan fi'il ya. Iya. Fi'il apa sih kana? Fi'il madhi naqis. Nah, fi'il madhi naqis mabniun 'ala al-fath. Berarti isimnya dhamir ya. dhamir mustatir takdiru huwa. Syadida khabaru kana mansubun wa alamatu nasbihi fathah dhahirah fi akhirih wa huwa mudhaf. Al-haya mudhafun ilaih. Kita lanjutkan. La yarfa'u tarafahu ilaih. Wa kana lil mu'dilati halalan. Halal itu pandai memecahkan problem. Jadi problem solver itu halal. Sangat mahir, sangat pandai, piawai dalam memecahkan kesulitan. Nah itu makna dari kana lil mu'dilati halal. Sangat pandai memecahkan segala kesulitan. Al-mu'dilat kan hal-hal yang sulit. Jadi halal bukan halal ya, beda lagi. Halal itu artinya mahir memecahkan segala problematika, segala kesulitan. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqarribuhu wa yudnihi li ma'rifatihi wa syaja'atihi. Nabi Muhammad SAW yuqarribuhu, mendekatkannya, wa yudni, sama ini yudni dengan yuqarrib itu sama artinya, mendekatkan sosok Amr bin As ini kepada Rasulullah li ma'rifatihi, karena ilmunya, karena pengetahuannya, wa syaja'atihi,
mengajaknya bersama Rasul. Rasulullah mengajaknya selalu, kemana-mana diajak. Sehingga Amr bin As menjadi orang dekatnya, orang dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ba'atha ilaihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengutus seseorang untuk menemui Amr bin As. Faqala, kan Rasul mengutus seseorang untuk menemui Amr bin As. Kepada orang yang diutus ini disampaikan, kalau kamu sudah ketemu Amr bin As nanti, katakan seperti ini. Rasul mengatakan, khudh 'alaika thiyabaka, bawalah pakaianmu, bawa senjatamu, kemudian datanglah menemuiku, kata Rasul kepada Amr bin As melalui orang yang diutus. Falamma atahu qala, ketika Amr bin As sudah mendatangi Rasul, sudah menemui Rasul, qala lahu, Rasulullah mengatakan kepada beliau, Amr bin As, inni uridu an ab'athaka ala jaishi fa yusallimaka Allah wa yughannimaka wa arghabu laka minal mali rabatan salihatan. Sungguh aku, kata Rasul, ingin mengutusmu untuk memimpin pasukan ini, pasukanku. Jadi Rasul menyerahkan mandat komando, ya, tongkat komando ke Amr bin As untuk memimpin pasukan. Fa yusallimaka Allah wa yughannimak, semoga Allah menyelamatkanmu dan memberimu keuntungan, kemenangan. Wa arghabu laka minal mali raghbatan salih, dan saya menginginkan untukmu harta yang banyak, yang berlimpah. Raghbatan salih, keinginan yang tulus. Saya menginginkan untukmu harta dengan keinginan yang tulus. Tapi apa jawab Amr bin As? Lalu Amr bin As mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma aslamtu min ajril mal, saya masuk Islam itu bukan karena harta yang saya inginkan, bal aslamtu rawatan fil Islam, tapi saya masuk Islam ini karena saya mencintai Islam. Rawatan fil Islam, karena saya mencintai Islam. Faqala, lalu Rasul mengatakan kepada beliau, ya Amr, ni'mal mal salih mar'i salih, harta yang baik itu, ni'mal mal salih ni'mal lil mar'i salih, harta yang saleh itu sangat baik untuk orang yang saleh seperti Anda. Harta yang baik itu sangat baik untuk orang soleh semisal Anda ini. Jadi jangan mengatakan, maksudnya bahwa Anda masuk Islam tidak berharap harta. Harapkan harta, kan tidak dilarang. Rasul juga tidak melarang, Islam tidak melarang. Cari harta sebanyak-banyaknya, dambakan harta, dambakan dunia. Coba kita berpikir sejenak, salahkah kita kalau kita mencari dunia? Sekarang saya balik nanya, salahkah kita kalau kita membenci dunia? Salah. Salahkah kita kalau kita menjauhi dunia hanya karena Allah? Salah.
membenci dan menjauhi dunia, padahal ke dalam dunia Allah mengutus para utusan atau rasulnya. Bagaimana kita harus membenci dunia, padahal ke dalam dunia Islam ini Allah kirim. Bagaimana kita harus mencari akhirat ketika dunia kita benci, padahal di dalam dunia yang kita benci itu sebenarnya kita mencari bekal untuk akhirat. Yang salah itu kalau kita dikuasai dunia sehingga lupa kehidupan yang hakiki, yang abadi di akhirat nanti. Itu yang salah. Kalau mencari dunia nggak salah, kita memang diminta oleh agama untuk mencari. Maka Islam tidak pernah mencela kekayaan selama sumbernya baik, cara yang baik, dinafkahkan, diinfakkan untuk hal-hal yang baik. Sahabat Rasulullah kan kaya-kaya. Kalau banyak juga di antara mereka yang miskin. Ada Utsman bin Affan kaya raya, Abu Bakar kaya raya, Umar kaya. Mereka orang-orang berada. Khadijah radhiyallahu anha kaya raya. Dan dimanfaatkan oleh Khadijah sendiri untuk perjuangan Rasulullah dalam Islam. Nazara ila dawlatir Rum wa mamlakatiha nazratan ikhtaraqat hijabha al-mastur. Ini bahasanya luar biasa. Uslubnya itu kelasnya kelas tinggi sekali. Amr bin As melihat atau menatap Daulatul Rum, negeri Romawi, wa mamlakatiha, dan kerajaannya, kerajaan Romawi. Nadratan, dengan tatapan ikhtaraqat, yang menembus hijabah al-mastur, tabirnya yang melapisi, yang mendindingi atau yang menghalangi kerajaan ini. Jadi inilah bahasa sastra ya, dilukiskan seakan-akan anggaplah Jakarta ini adalah ibu kota kerajaan Romawi. Anggap seperti itu. Nah, dari kejauhan seakan-akan ada tabir penghalang Jakarta, sehingga tidak dimangsa oleh lawan yang akan menghabisi Jakarta. Ada tabirnya, ada penghalang. Nah, penghalang ini hijabah al-mastur. Nah, untuk mata Amr bin As, dia mampu menembus itu, menembus hijab tabir penghalang kerajaan, ya, tabir penghalang kerajaan Romawi itu oleh tatapan Amr bin As bisa ditembus. Wah, ada apa di balik itu? Istananya bisa kelihatan oleh dia, rahasia-rahasia kerajaannya bisa diketahui oleh dia. Itu secara fisik ya, Pak? Maksudnya kayak mata elang gitu ya? Atau cuma dibayangkan ke dia? Dibayangkan. Oh, dibayangkan. Saking cerdasnya manusia, seakan-akan dia tahu rahasia kerajaan. Kalau ada tabir penghalang, tabirnya itu cabik-cabik sama dia. Nah, gitu loh. Sekali pandang, sekali tatap begini, dia udah tahu apa yang harus kita kerjakan untuk merebut kerajaan ini. Nah, gitu. Tipikal manusia-manusia pemimpin, tokoh-tokoh hebat, apalagi firasatnya itu diberi Allah, ada aja seperti itu. kayak karomat gitu. Iya, karomat. Hijabah al-mastur itu, masturnya di sini isim fa'il, isim maf'ul, tapi bermakna ismul fa'il. Hijabah as-satir. Dalam Al-Quran ada kalimat hijabah mastura. Surah Al-Isra ayat 45. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna
satiro, yaitu dinding yang menghalangi sehingga tidak membaur antara diri Anda yang membaca Al-Quran dengan mereka orang yang mengingkarinya. Semua dibahasakan oleh Allah dalam Al-Quran dengan hijab mastur, padahal maknanya adalah hijaban satir. Isim maf'ul bermakna ismil fa'il. Jadi bahasa yang ada di halaman 19 buku ini itu nyupliknya dari sini nih, ya, dari ayat ke-45 surah Al-Isra. Maka cakep banget bahasanya, bahasa Al-Quran gitu loh, yang mengilhaminya. Ikhtarqat hijabahal masdur wa adraka, dan dia tahu. Siapa yang tahu? Amr bin As. An qad ana waqtu istibahati hadhil wujud, bahwa sudah tiba waktunya, sungguh sudah tiba waktunya untuk mengambil alih kota-kota ini. Istibahati hadhil wujud, mengambil alih, sudah tiba waktunya. Ana, waktu itu telah tiba waktunya. Ana maknanya ja'a, hadar. Waktu istibahati hadhil wujud, waktu untuk mengambil alih kota-kota ini, kota-kota di Romawi. Wa khadli syaukati hadhihi daulah an Misr, wa khadli syaukati hadhihi daulah an Misr, dan mematahkan syaukah itu apa namanya, duri, cengkraman, mematahkan cengkraman negeri ini dari Mesir. Jadi supaya dia tidak lagi menguasai Mesir. Falamma kanat sanatu thamani asyrata, seharusnya ada iyahnya loh. Falamma kanat sanatu thamaniya asyrata, seharusnya gitu, thamaniya asyrata. Lalu ketika tahun ke-18, tahun ke-18 Hijriah maksudnya, tahun ke-18 Hijriah, tahun ke-10 Hijriah memasuki tahun ke-11 kan Rasulullah meninggal ya. Segera beralih mulai tahun ke-11 itu kepemimpinan ada pada Abu Bakar As-Siddiq. 5 tahun kurang lebih Abu Bakar memimpin. Maka pada tahun ke-18 itu kepemimpinan ada di tangan siapa? Umar bin Khattab. Nah, di sini disebutkan. Lalu ketika tahun ke-18 Hijriah dan sudah tiba, maksudnya sudah tiba tahun ke-18 Hijriah, wa qadima sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu al-Jariyah, dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pemimpin kita Umar bin Khattab. Apa arti qadima? Sudah datang, telah tiba. Wa qadima, dan tiba di sebuah tempat namanya Al-Jariyah. Wa qadima sayyiduna Umar bin Khattab Al-Jariyah. Qama ilaihi Amr bin As, segera menemuinya. Qama ilaihi, segera menemuinya. Wa kharabihi, dan mendampinginya. Wa qala lahu fima qala, dan Amr mengatakan kepada Umar bin Khattab tentang apa yang diucapkannya, yaitu apa ucapannya? Idzalli an asira ila Misr, izinkan saya, beri perkenan saya untuk berjalan menuju Mesir. Idzalli an asira ila Misr. Wa harramahu 'alaiha,
innaka sungguhnya kamu in fatahtaha jika engkau menaklukkan Mesir kanat quwwatan lil muslimin maka itu akan menjadi kekuatan bagi orang muslim, bagi kalangan muslimin, wa'aunan lahum dan penolong bagi mereka. Wa hiya aktsarul biladi amwalan dan dia Mesir adalah negeri yang paling banyak harta bendanya. Wa a'jazuha 'anil qitali wal harb dan yang paling lemah untuk berperang. Fatakhawwafa sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 'ala al-muslimin wa kariha dhalik. Tetapi pemimpin kita Umar bin Khattab merasa takut, mengkhawatirkan boleh atas kaum muslimin, wa kariha dzalika dan beliau tidak senang hal itu. Falam yazal bihi Amrun yu'azzimu amraha, akan tetapi Amr masih terus membesarkan urusan Mesir ini, wa yunabbih dan mengingatkan khatirahu syarif, mengingatkan pikirannya yang mulia, pikiran Umar maksudnya, ila mazari'iha, mengingatkannya kepada sawah ladangnya yang begitu luas maksudnya, wa manafi'iha dan manfaat-manfaat besar yang dapat kita petik, wa mahsuli ardiha dan hasil buminya, wa birriha dan kebaikannya, kebajikannya, wa khairiha dan kebaikannya, wa fayadani niliha dan arus sungai Nilnya, wa hali ahliha dan keadaan warganya yang ramah. Hatta rokana lidzalika, sampai akhirnya Umar Ibn Khattab condong kepada hal itu. Wa aqada lahu ala 3,500 aw 4,000 rajulin, dan Umar menyiapkan kurang lebih di sini 3.500 atau 4.000 pasukan yang akan menemani Amr ibn al-As masuk Kairo nanti, masuk Mesir. Wa qala lahu, dan Umar bin Khattab mengatakan kepada Amr bin Asir, maksudnya berjalanlah, wa ana mustakhirullah wa ana mustakhirun Allah fi masirika, dan aku akan beristikharah kepada Allah, artinya memohon kebaikan kepada Allah fi masirika, dalam perjalananmu. Sir, berjalanlah, wa ana, sedang saya mustakhirulillah, akan memohon kebaikan kepada Allah. Mustakhir itu mohon kebaikan atau beristikharah. Kalian tahu arti istikharah? Istikharah itu kan soal mohon kebaikan, talabul khair, istikharah namanya. Istikharah, yastakhiru, istikharah, bukan minta pilihan, bukan minta pilihan sebenarnya, memohon kebaikan, minta kebaikan kepada Allah. Mustakhirun Allah. Kenapa Allah? Karena dia jadi maf'ul dari mustakhirun. Ya, mustakhirun fi'il, bukan mustakhirun itu bentuk isim fa'il tetapi bekerja sebagai fi'il, sehingga kata berikutnya menjadi maf'ul bi. Inilah contohnya. Asal tanwin loh ya. Sebelum kata Allah harus tanwin di sini. Contoh yang lain. Ana katibun ad-darsa. Ana katibun ad-darsa. Katibun kan isim fa'il. Ya. Ana di situ mubtada, katibunnya khabar
Sehingga kata berikutnya ad-darsa tadi menjadi maf'ul bihnya. Ana katibun ad-darsa. Dalam Al-Quran, wa inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Ya. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun, harus tanwin berarti. Inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Kalau didekatkan, inni ja'ilun khalifatan fil ardi. Kenapa khalifatan? Maf'ul bih dari ja'ilun. Dalam kalimat ini, inni ja'ilun fil ardi tadi, inni ja'ilunnya menjadi khobar untuk ini. Ya setelah inna itu menjadi isim inna. Ada isim, ada khobar. Nah, tapi khobarnya yaitu ja'ilun ismul fa'il ya'malu amal al-fi'li, sehingga khalifatan menjadi maf'ul bihnya. Anta qari'un al-Qur'ana, anta sa'iqun as-sayyarata ila al-baiti. Nah, di sini wa ana mustakhirun Allah. Mustakhirun isim fa'il. Kata kerjanya istakhara, yastakhiru, istikharatan, wa mustakhara, fa huwa mustakhirun wa dzaka mustakhar. Wa ana mustakhirun Allah fi masirika, dalam perjalanan. Fasaro, maka beliau Amr bin As bergerak, berjalan, waftatahaha, dan menaklukkan Mesir. Walam yakunhu ra'yu fi syai'in mimma qala. Oh, ini bahasanya juga tinggi sekali. Dan dia sedikit pun tidak lupa tentang apa yang pernah ia ucapkan. Nah, ini lam yakunhu ra'yu, coba lihat. Lam yakunhu ra'yu lain, fa'il ar-ra'yunya. Tahu arti khana yakunu? Khianat. Betul sekali. Jadi maksudnya pemikiran dia tidak mengkhianati apa yang pernah diucapkannya. Maksud pikiran tidak mengkhianati itu maksudnya tidak lupa. Jadi gini, saya boleh mengatakan kalau saya tidak lupa, ilam ansa, boleh. Tapi saya juga boleh mengatakan ilam akhun dzakirati, kalau saya tidak mengkhianati ingatanku. Nah, mengkhianati ingatan artinya berarti lupa. Kalau tidak mengkhianati ingatan berarti tidak lupa. Coba saya tanya, kalian bisa bahasa Arabkan kata sejak kecil, bahasa Arabnya musibah, masanya. Kalau sobi itu orangnya, sobiyun itu orangnya, bocah kecil, bayi. Tapi kalau masa saat itu adalah ayya musibah namanya, atau musibah. Tapi ada istilah lain, mundu nu'umatil awfar, sejak lunaknya kuku. Lunaknya kuku itu masa bayi loh, iya kan? Kalau sudah dewasa mungkin keras kukunya. Cuma istilahnya coba lihat, mundu ayyami nu'umatil awfari, sejak masa kecilnya gitu. Nu'umatil awfar itu artinya adalah lunaknya kuku. Cuma yang dimaksud adalah masa kanak-kanak, masa kecil. Ini yang saya maksud bahasanya tinggi itu. Termasuk lam akun dzakirati, lam yakun ra'yi, lam yakunhu ar-ra'yu. Kalau pikiran itu tidak mengkhianati dia, maksudnya kalau dia nggak lupa. Ro'ya itu bisa penglihatan juga ya Pak? Kenapa? Ro'ya. Ra'yun. Iya, ro'ya. Kenapa? Penglihatan gitu. Begini beda. Beda itu. Di ilmu madinya kan ro'a ya. Ro'a. Mudhari'nya apa? Ya.
Ketika sampai kepada masdar ra'yun, itu melihat dengan pikiran. Maka ra'yun itu pendapat atau ingatan. Ketika ru'yatun melihat dengan mata kepala, maka nginceng apa bulan sabit itu ru'yatul hilal. Nggak boleh ra'yul hilal, tapi ru'yatul hilal, melihat bulan sabit ya. Awal masuk Ramadan, awal Idul Fitri, badan hisab dan ru'yah, bukan ra'yul dan bukan ru'yah. Kalau ru'yah itu melihat tapi dalam tidur, itulah mimpi. Maka fi'il madhinya sama, fi'il mudhari juga sama. Maka ketika bermimpi, Ibrahim mengatakan kepada putranya, ini aro fil manam, aku melihat, aro ya, boleh dia, aku melihat dalam tidur. Melihat maksudnya mimpi. Ini aro fil manam anni adzbahuka, bahwa aku menyembelihmu. Fanzur madza taro, bagi lagi, tapi taruh di sini, bukan di sini. Dua-duanya dipakai itu dalam satu ayat itu. Lalu Ibrahim minta pendapat kepada putranya, fanzur, maka pikirkanlah mimpi saya ini, tolong pikirkan baik-baik. Madza taro maksudnya bukan bagaimana mimpimu, bukan. Madza taro bukan juga bagaimana kamu melihat dengan mata kepala, bukan. Tapi madza taro ma ra'yuka, bagaimana pikiranmu melihat hal ini? Maksudnya bagaimana pendapatmu? Jadi ada 3 masdar itu, ra'ya, ru'yan. Di situ tadi ada fanzur dari kata nazoro gitu. Iya, nazoro. Melihat juga. Melihat juga tapi berpikir. Mencermati. Maka afala yanzuruna ila ibil kaifa khuliqat. Itu bukan diplototin begini ya. Ini ada onta. Terus Allah mengatakan, apa kamu nggak melototin tuh si onta? Bagaimana dia diciptakan? Kepala melototin. Wah, gitu. Tapi kosong. Maksudnya lihat dengan pikiranmu. Pikirkan. Ada 3 kata kerja untuk arti melihat, tapi beda-beda. Kalian lihat surah Al-A'raf ayat 198. Kalimatnya dengarkan. Wa in tad'uhum ilal huda la yasma'un wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Coba. Wa tarahum, Anda lihat mereka, yang yanzuruna ilaika, melihat kepada Anda, wa hum la yubsirun, padahal mereka enggak melihat. Wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Yubsirun itu melihat dengan mata kepala. Jadi potensi melihat dengan mata kepala itu yubsirun, absar yubsirun. Wa ala absarihim ghishawa, ada penutup di atas penglihatan mereka sehingga tidak bisa melihat. Wa ala absarihim ghishawa, absar jamak dari al-basar. Al-basar itu potensi lihatnya, potensi lihat dari mata kepala manusia itu basar namanya. Ilmatinya absara, mudhari'nya yubsirun. Selanjutnya sedikit lagi gitu. Jangan nama seakan-akan nasya'ar rajulu, orang itu tumbuh besar baina ahli, di antara atau di tengah-tengah warga hadal Misri, kota ini, wa rubbiya fihi, dan di dalamnya. Rubbiya artinya dididik. Kalau Mesir kita pakai alif lam. Mesir. Kalau beralif lam artinya kota. Kota besar itu al-Misr. Kalau dia
Tanwin. Mislun. Mislun itu kota besar itu, bukan Mesir, Kairo sana bukan. Bukan negara Mesir kalau dia bertanwin. Maka di dalam Al-Quran, ihbitu misram fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihim dhillatu wal maskanah. Ihbitu misram itu maksudnya singgahlah kalian ke kota besar, bukan ke Kairo, bukan ke Mesir, ke kota besar atau ke negeri terdekat dari sini, karena sudah bertanwin. Ihbitu misram, sembarang kota deh pokoknya, singgah kalian di situ, cari makanan dan minuman yang kalian dambakan selain madu dan burung, ya kan? Kan begitu kisah orang-orang Yahudi ya. Mereka setiap hari dikasih makanan dan minuman gratis dari langit, al-manna wa salwa. Tapi mereka bosan, nggak mau mereka minta kepada Nabi Musa, bisa nggak kamu minta ke Tuhan kamu yang lain-lain, yang kira-kira ada timun, ada adas, ya kan? Fumiha wa adas, ada bawang merahnya, waslihat. Sehingga Nabi Musa mengatakan kepada mereka, qal atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Bodoh sekali kalian, makanan segini enaknya dari Allah, madu dan burung, sudah makan lagi, nggak pakai bakar lagi, udah makan. Tinggal kalian makan madu, sudah disiapkan minuman manis dari langit. Kok kalian masih mau menukar yang enak ini dengan yang nggak enak? Atas tabdilu dan lagi wa adna billahi wa khair. Ini tuh Islam. Akhirnya ya udah, kalau maunya yang jelek-jelek begini, makanan yang enggak begitu, silakan aja, singgah aja, cari aja ke kota terdekat dari sini. Nah itu bukan balik ke Mesir, bukan balik ke Mesir. Walaupun semula mereka berasal dari Mesir, kan umatnya Nabi Musa itu nyebrang dari Mesir kan, karena bermusuhan dengan Fir'aun sampai negeri Madian, nyebrang mereka. Setelah itu melakukan perjalanan panjang, perjalanan jauh. Ada yang menyebut sampai ke Syria sana. Bani Israel tidak pernah bersyukur kepada Allah, karena Allah marah. Segitu banyaknya ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah berbicara
juga membuat Tuhan yang lain dari emas, ya, anjilan jasadan lahu khuwar, sapi, ya. Mereka sembah, yang menjadikan akhirnya Nabi Musa kan marah pada mereka. 40 malam ditinggalkan, tadinya baik-baik, begitu Nabi Musa balik ke tengah mereka, didapatkan mereka sudah menyimpang, sudah merubah ketentuan, aturan-aturan Allah dirubah oleh mereka. Kana nawaru fi dzalika 'ala al-ghaib afqaba wa asdaqa min nawari kathirin min hukumat al-yawm 'ala ash-shahadah wal kurati al-ardiyyah absaqa min kaffi. Kana nawaru fi dzalik, pandangan beliau Amr bin As maksudnya fi dzalika, tentang hal itu, tentang Mesir, bahwa dia bisa ditaklukkan, alal ghaib, dalam keadaan ghaib. Dalam keadaan ghaib maksudnya apa? Dengan kekuatan berfikirnya. Dia belum pernah memasuki Kairo, tapi dia dari jauh, karena firasat yang kuat, karomah tadi disebut, afqaba, lebih tajam, lebih tembus, lebih tajam, wa asdaqa, dan lebih benar, lebih tepat, min nawari kathirin, daripada penglihatan kebanyakan, min hukumatil yaum, pemerintah atau penguasa-penguasa, pemerintah hari ini, ala syahadah, atas hal yang nyata. Syahadah sini hal yang nyata. Amr bin As yang belum pernah melihat bagaimana mengukur kekuatan Kairo, Mesir, berapa ditaklukkannya, berarti kan sudut pandang, cara pandang dia ditajam dari pemerintah hari ini. Wal qurah al-ardiyah absat min kaffin, absat min kaffin, tahu maksudnya? Wa asdaqu min nawari kathirin min hukumatil yawm 'ala syahadati. Ini kalau diatafkan maka dibaca wal quratil ardiyah, lebih tepat, lebih kuat pandangan Amr bin As daripada kebanyakan pemerintah hari ini dalam menatap hal-hal yang nyata. Dan bola bumi ini, itu juga boleh. Wal quratul ardiyatu absat min kaffin. Absat itu lebih apa? Lebih datar. Lebih datar daripada telapak tangan. Bola bumi ini lebih datar daripada telapak tangan. Artinya bisa dilihat dengan jelas oleh siapa? Amr bin As. Beda dengan pemerintah kebanyakan hari ini. Fakam qaddaru quwwata khusumihim wa akhtau. Berapa banyak mereka, pemerintah hari ini maksudnya, pemerintahan hari ini di seluruh dunia, qaddaru quwwata khusumihim, mengukur kekuatan musuh mereka atau lawan mereka, wa akhtau, tapi mereka salah akhirnya. Salah dalam mengukur, dalam mengestimasi kekuatan lawan. Salah, nggak tepat. Wa kam waqi'u biladahum, dan berapa banyak pemerintahan hari ini menginjak negeri mereka. Waqi'u biladahum, menginjak negeri mereka. Fadallu, tapi mereka tersesat. Hatta dufi'u, sehingga mereka terdesak ke dalam peperangan anhakathu, yang membinasakan mereka. Wa kanu, sedang mereka qad dhannuha, telah menduganya, mengira hal itu maksudnya, fi awwali marratin, fi awwali amriha, pada mulanya, la'iban walahwa, hanyalah
permainan dan senda gurau saja. Ternyata karena nggak bisa memprediksi kekuatan lawan, mereka akhirnya terdesak dan punah, dibinasakan. Anggapan semula itu hanya permainan senda gurau, ternyata membuat mereka akhirnya kewalahan dan hancur berantakan. Wa kana Amr ma'a hadhihi dunya al-muqbilah. Amr bin As bersama dunia yang datang ini, yang terhadapi ini, was-sa'adah al-khadimah, dan kebahagiaan yang melayani ini, was-sultanah al-qahirah an-nafidah, dan kekuasaan yang memaksa dan terlaksana. Asbaqun nas ila haqqin, adalah orang yang paling awal menuju kebenaran. Manusia yang paling awal, paling terdahulu menuju kebenaran. Wa ab'adan nas an batil, dan manusia paling jauh, Amr bin As, manusia yang paling jauh dari kebatilan. Falam yu'had alaihi fi athna'i wilayatihi 'alaiha naqduhu li'ahdi. Belum terbukti maksudnya. Belum dikenal atas dirinya fi athna'i wilayatihi 'alaiha, di tengah kepemimpinannya atas negeri Kairo ini, atas negeri Mesir ini, naqduhu li'ahdi, bahwa beliau membatalkan janji. Nggak pernah terdengar, nggak pernah dikenal bahwa beliau ingkar atau membatalkan janji. Wala hafruhu li dhimmatin, dan tidak juga beliau menghindar dari tanggung jawab. Wala nadaruhu lima fi aydin nas min al-amwal wa thamarat wal urud, dan tidak juga dikenal bahwa beliau melihat harta benda, wa thamarat, dan buah-buahan, wal urud, dan kekayaan atau kehormatan yang ada pada manusia. Belum pernah terlihat bahwa beliau mendambakan itu. Wala nadaruhu, dan beliau tidak melihat harta, buah-buahan, wal urud, dan segala benda yang ada di tangan manusia. Yasta'thir li nafsihi bi khairin, dan beliau tidak pernah mendahulukan kebaikan untuk dirinya tanpa orang yang ditanggungnya dan orang yang dijaga atau dipeliharanya. Maksudnya, untuk hal-hal yang baik pasti orang-orang yang dinafkahinya, orang yang ditanggungnya, orang yang dipeliharanya itu didahulukan. Islami nggak? Islami lah begini. Justru dalam kaidah fikih itu disebut begini: al-ithar fil ibadah mamnu, wal ithar fil ta'am matlub. Apa maksudnya? Mendahulukan orang lain dalam hal kebaikan, dalam hal makanan, dalam hal minuman, itu dianjurkan. Contoh, saya bersama yang lain-lain sedang prasmanan, ya. Pada orang-orang di sekitar saya, silakan. Saya mendahulukan mereka karena saya lihat dia lebih tua, lebih pantas untuk didahulukan. Ini baik, sangat disukai dalam agama. Al-ithar fit ta'am matlub. Yang gak bagus itu adalah mendahulukan orang lain dalam ibadah. Maka al-ithar fil ibadah mamnu, dilarang. Sholat, soft kosong, ada yang kosong di sini. Saya padahal lurus atau belok sedikit, tapi saya gini, saya tahu seharusnya karena kosong tempat itu, saya yang tahu, saya maju, jangan mendahulukan orang. Kenapa? Karena agama melarang kita untuk mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah. Thumma azala, atau arti azala, kemudian beliau menghilangkan dari warga Mesir kathiran minal bid'ah, banyak bid'ah. Amr bin As melenyapkan dari warga Mesir banyak hal yang termasuk bid'ah. Wa adzaqahum halawatad din, dan Amr bin As
manisnya agama. Ternyata ini diantara kerja yang dijalankan, agenda yang dijalankan oleh Amr bin As setelah Mesir ditaklukkannya, yaitu menghilangkan dari warga Mesir hal-hal yang bid'ah, mengada-ada dalam agama, dan beliau menjadikan warga Mesir merasakan manisnya agama, manisnya kehidupan dalam agama. Wa hasbuka bi'arusin nil wa bid'atil jarri min bid'ah. Hasbuka bi'arusin nil, cukup sebagai contoh, cukup untukmu sebagai contoh dari bid'ah ini, hal-hal yang mengada-ada, kebatilan yang mengada-ada muncul dalam kehidupan warga Mesir. Bi'arusin nil, dengan gadis yang dibuang sebagai persembahan untuk sungai Nil. Jadi ada kebiasaan masyarakat Mesir itu untuk mempersembahkan setiap tahunnya gadis pengantin sungai Nil, istilahnya dibuang di situ, dibuang ya, dijadikan korban, dibunuh, dimatikan di situ, ditenggelamkan di arus sungai Nil. Untuk apa? Ya berharap macam-macam lah. Mudah-mudahan sungai Nilnya nggak ngamuk, mudah-mudahan makin subur, tanah di sekelilingnya mendatangkan hasil alam yang menguntungkan gitu. Jadi ada persembahan dalam bentuk korban manusia. Wa hasbuka bi'arusin nil wa bid'atil jarri min bid'ah. Dan cukuplah juga sebagai contoh bid'ah, maksudnya adalah bid'atil jar, yaitu bid'ah paham yang mengada-ada tentang pasrah kepada nasib. Pasrah kepada nasib. Kalau miskin udah nggak usah nyari-nyari duit, namanya udah miskin, berserah aja. Jabariyah paham berserah kepada nasib. Islam tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk menyerah kepada nasib. Wa bi izalatiha min hasanah. Cukuplah dengan menghilangkan bid'ah-bid'ah itu semua min hasanah, sebagai kebaikan yang ditanamkan oleh Amr bin As kepada warga Mesir. Wa hasbuka, dan cukuplah sebagai contoh untukmu min manaqibihil islamiyah al-ghurra, dari riwayat hidup, biografi islaminya yang mulia, al-ghurra, yang mulia. Dan cukuplah untuk kalian, untuk kita maksudnya, sebagai biografi riwayat hidup Amr bin As ini yang sifatnya islami, yang sangat mulia, ridha'uhu bil haqq ala nafsihi, yaitu keridhaan beliau, penerimaan beliau terhadap kebenaran yang berlaku atas dirinya, wa il'anuhu lahu, sekaligus kepatuhannya kepada kebenaran yang datang dari Allah. Il'an artinya kepatuhan. Qila, dikatakan, ata rajulun min ahli Misra ila Umarab nil Khattabi faqal ya amiral mu'minin a'idun bika min adh-dhulmi. Qala uzda bima'adin. Faqala sabaqtu ibna Amr, sabaqtu ibna Amr nil As fasabaqathu faja'ala yadribuni bisawti wa yaqul ana ibnul akramin. Fakataba Umar ila Amr bin al-As ya'muruhu
qadima yaqdamu ay yaqdama alaihi, ya'muru ay yaqdama alaihi, wa yuqdima ibnahu ma'ahu faqadima faqala Umar ayna al-misri khudh as-sawta fadrib faja'ala yadribuhu bis-sawti wa yaqul Umar idrib ibn al-akramin thumma qala lil-misri ضعه على صلعة عمر فقال يا أمير المؤمنين إنما ابنه الذي ضربني وقد اشتفيت منه. فقال عمر لعمرو بما استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا وناهيك بهذه المنقبة الإسلامية من أمير المؤمنين وعامله رضي الله عنهما وحسبك هذه الكلمة الطيبة خير شرعة يستقي منها جميع الحكام معاني الحرية والمساواة والإخاء والعدل والإحسان. Apa arti al-ihsan? Kebaikan. Apa arti al-adil? Adil. Lebih tinggi mana kedudukan adil sama al-ihsan? Ihsan. Al-ikha mempersaudarakan. Kalau al-ukhuwah itu persaudaraan. Al-musawat persamaan. Al-hurriyah kemerdekaan atau kebebasan. Al-hurriyah itu pembebasan manusia dari perbudakan. Al-hukam penguasa. Yastaqi artinya meminum, meneguk. Syir'atin itu syariat atau peraturan, undang-undang, hukum. Kalau kemerdekaan tadi kan al-hurriyah. Kalau orang yang merdeka, hurrun itu orang yang merdeka. Jamaknya ahrar. Maka ada kalimat di situ. Bimasta'badtumun nas. Lantaran apa kalian memperbudak manusia? Nah, itu maknanya. Kenapa kalian? Boleh juga. Kenapa kalian memperbudak manusia, menjadikan manusia hamba-hamba? Wa qad waladatuhum ummahatuhum ahraran. Padahal ibu mereka telah melahirkan mereka dalam keadaan merdeka. Kenapa setelah mereka besar kalian berbudak? Bagus kalimat ini. Limasta'badtumun nas wa qad waladatuhum ummahatuhum ahraran. Ummahat artinya ibu, jamak dari ummun. Bapak, tapi kenapa di Arab itu hamba saya daripada Rasulullah ada? Tapi nggak boleh. Lebih dulu situasi internasional. Jadi dunia internasional itu lebih dulu memperbudak manusia. Amin. Di mana-mana manusia diperbudak. Datang Islam yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah SAW itu bukan hadirnya bukan dalam rangka menambah perbudakan, tapi justru mengurangi perbudakan sampai akhirnya menghilangkannya. Dengan cara apa? Pelanggaran terhadap hukum Allah, merdekakan budak. Ada tidak? Itu obat. Pelanggaran ini harus dengan pelanggaran sumpah, pelanggaran zihar, pelanggaran sebagainya. Hukum-hukum pidana Islam yang dilanggar oleh manusia saat itu setelah Islam datang
Itu di antara hukumannya, kalau nggak puasa memerdekakan hamba saya. Kenapa ada memerdekakan hamba saya? Untuk memerangi dunia perbudakan itu. Jadi sebenarnya hadirnya Islam bukan justru melegitimasi tindakan memperhamba manusia, memperbudak. Enggak. Islam justru kontra, melawan dunia perbudakan itu. Cuma tidak revolusioner, tidak seketika gitu, perlahan dia, tidak drastis dia, tapi evolutif, berjalan perlahan namun pasti sampai akhirnya perbudakan dalam Islam sama sekali diharamkan, nggak boleh. Sebab kalau drastis, sementara Islam hadir di tengah komunitas manusia yang modelnya semacam itu, ruang untuk dakwah jadi nggak ada, sempit nantinya. Jadi Islam perlahan gitu. Oke, sampai di sini dulu.